Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, senang sekali di pertemuan kedua ini kita lanjut sekali nanti membahas apa yang sudah ada di silabus di pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas konsep dari public speaking itu sendiri. Nah, sebelum mulai saya sedikit mereview ulang apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama terkait mata kuliah ini. Tentu teman-teman semuanya paham dan pasti saya lihat dari beberapa teman-teman sudah kemarin berdiskusi terkait tugas utama kita ya. Yang ini merupakan challenge dan juga sedikit tantangan karena tugas akhirnya adalah khutbah Jumat bagi laki-laki dan perempuan nanti teman-teman akan menjadi penceramah di pengajian ibu-ibu. Nah, bagi yang sudah terbiasa mungkin ini suatu hal yang ya tugas yang tidak terlalu berat gitu ya. Nah, tapi saya lihat di kelas sudah mulai gelisah karena ada beberapa ini adalah hal pertama bagi hidupnya khutbah Jumat. Untuk itu, karena ini merupakan bagian dari public speaking, kita berbicara di depan publik banyak orang, maka kemarin kita sudah sepakat untuk mempelajari bagaimana sih cara menghilangkan rasa takut ya. Bagaimana sih cara mengatur mindset kita? Bagaimana sih cara supaya kita jauh lebih confident dan menggunakan seluruh bahasa tubuh kita. Nah, kita akan pelajari di pertemuan kedua ini ya. Kita mulai. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa sender atau orang yang menjadi ya dalam tanda kutip ini pencetus gagasan itu adalah yang disebut komunikator. Nah, komunikator yang ahli dalam memainkan komunikasinya disebut orator. Maka kita bisa lihat bagaimana Presiden Soekarno menjadi orator ulung. Ya, bagaimana Pak SBY misalnya menata dalam banyak diskusi ataupun memimpin negara ini. Ya. Atau kita bisa melihat ya dulu ada presiden di Amerika Barack Obama. Ya. Yang tahu persis kebutuhan audiensnya. Nah, disinilah kita harus bedakan orator. Nanti juga ada tugas menjadi presenter, yaitu penyaji program. Teman-teman, kenapa alumni kita banyak juga yang menjadi pembaca berita, bahkan juga ada yang di reporter dan lain sebagainya. Tapi ilmu public speaking ini bisa juga dipakai sebagai teman-teman instruktur. Ya, menjadi motivator, menjadi dosen, menjadi guru, itu kan adalah bagian-bagian dari instruktur yang memainkan peran di ilmu public speaking ini ya. Nah, sehingga ketiga hal ini saling berkaitan dalam menyiapkan skill di public speaking. Nah, alurnya bagaimana ya? Yang pertama, sebagai orator atau komunikator, kita harus tahu canalizing idea kita. Kita harus tahu pesan-pesan apa nanti ketika kita misalnya dikasih waktu 1 jam. Atau kalau khutbah itu 15 sampai 30 menit. Kita harus tetapkan tema dan pesan tersebut kita yakini cocok sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh audiens kita. Setelah itu dapat tema, materi sudah dapat, kita melakukan planning desainnya. Tata cara penyampaiannya, apakah lebih banyak kita menggunakan cerita ataukah lebih banyak kita menggunakan contoh-contoh, ataukah lebih banyak kita menggunakan data-data, ataukah lebih banyak kita menggunakan hal-hal yang sifatnya itu ya gambar dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah planning design kita. Selanjutnya kita bagi pesan-pesan tersebut menjadi mapping your rate-nya. Jadi merencanakan bagan-bagan kecil tadi. Kita ambil sub-sub bagian yang ingin kita sampaikan tadi. Kita buat
partnya, opening kah, inti dari pembicaraan, atau masuk ke closing. Itu adalah bagian dari kita membuat mappingnya ya. Selanjutnya menambahkan isi pesan yang disesuaikan dengan tujuan kita. Mungkin kita perlu tambahan-tambahan ya, data, atau kita mengadakan quiz, giveaway. Itu adalah bagian dari tata cara kita menarik perhatian audiens kita. Nah, tapi dalam public speaking kan, sebelum kita mempelajari rasa takut itu ternyata macam-macam gangguannya, teman-teman. Kalau dari berbagai literasi kita bisa lihat ada bagaimana kekhawatiran karena kita tidak menguasai tema yang kita akan sampaikan. Nah, ini bahaya ini. Ya, di Al-Qur'an sudah diancam ya bagi orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan. Jadi kaburo maktan indallahi antakulu nama la taf'alun tadi ya. Nah, ini kita jangan sampai berbicara hal-hal yang tidak kita ketahui atau kita kuasai, bahaya. Ya. Karena nanti akan ada pakar ya, akan ada orang yang mungkin lebih tahu, sehingga tapi ini juga bukan menjadi halangan juga ya. Teman-teman kan bisa mempelajari dulu, mempersiapkan materinya. Selanjutnya fear of being misunderstood ya, kekhawatiran untuk terjadinya apa yang kita sampaikan ini valid nggak ya? Apa yang kita sampaikan ini sudah betul nggak penelitiannya ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kadangkala membuat kita takut. Kadangkala membuat kita tidak berani dan juga akhirnya nggak usah saja deh. Nah, inilah yang menjadi penghalang utama dalam kita ingin tampil di depan publik. Selanjutnya, fear of the audience kita. Kekhawatiran akan kondisi dari mad'u kita, orang yang mendengarkan ceramah kita. Ya macam-macam ya. Si A atau si B atau orang itu ada kiai ini, ada ustadz ini. Sehingga itu akan menjadi penghalang kita karena kita takut di antara audiens itu ada yang lebih paham dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada juga tadi hampir sama dengan audiens, ini spesifik karena kita mengetahui atau kenal atau paham orang tersebut yang sedang kita coba terangkan pada suatu gagasan kita. Ternyata kita tahu, wah di sana ada expertnya. Si A itu luar biasa jago dengan bahan yang mau kita sampaikan tadi. Nah, ini adalah bagian rasa ketakutan kita ya. Selanjutnya kekhawatiran kita berbicara dengan lugas dan jelas. Banyak noise-nya, banyak e-nya, banyak hal-hal yang kira-kira mengganggu ya, itu pada diri kita. Dan juga nervous, grogi, gemeteran ya, keringetan, gatal semua dan lain sebagainya. Benerin kacamata. Nah, ini adalah gangguan-gangguan psikologis dari seorang public speaker yang tentunya kita coba bisa kalahkan ya. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, di kesempatan yang baik ini, di konsep public speaking yang baik ini, yang perlu kita benahi di awal tadi bagaimana ya teman-teman meletakkan sesuatu konsep dari keyakinan dirinya untuk tidak takut dan juga mencoba hal-hal baru ini menjadi sebuah tantangan. Ya. Pak, tapi tetap nggak berani. Ya, kita coba dulu bersama-sama. Cari masjid yang kecil dulu misalnya. Atau latihan dulu, ya, teman-teman usaha dulu. Usaha sampai batas maksimal. Nah, nanti kan di tahap kedua kita akan mempelajari bagaimana mengatur mindset ya di pertemuan ketiga. Kenapa? Karena kalau rasa takutnya ini belum beres, kita mau bicara apapun tentang public speaking nggak bisa, teman-teman. Itu akan menjadi sebuah penghalang. Ya, saya minta teman-teman yakinkan dulu ya. Nanti silakan tulis di satu lembar kertas. Nanti kita akan minta ya teman-teman mengumpulkan di saya.
Ya, level keberaniannya ketika berbicara di depan publik atau di tugas yang sangat menantang kita, ini sudah berapa persen. Nah, yang masih di bawah 50% nanti akan ada penanganan khusus. Kita akan adakan peer counseling. Saya juga harus bertanya, apakah grogi ini masih bisa dilawan dengan mengubah mindset atau memang harus ada terapi khusus ya. Nanti kita akan undang para psikolog dan lain sebagainya. Karena kan saya tidak tahu teman-teman apakah ada trauma berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Di pertemuan kedua ini sudah saya jelaskan. Kita akan berjumpa di pertemuan ketiga. Temanya adalah bagaimana cara mengubah mindset kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.